suci Ramadan 1440 Hijriah yang akan disampaikan oleh Ibu Fatimah Manali. Kepada Ibu Fatimah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini tanggal 6 Maret 2024, 2 minggu setelah kita berjuang untuk memilih presiden, 3 minggu ya, 3 minggu, alhamdulillah. Sekarang sedang perhitungan, belum ada yang menang. Jadi kita memohon kepada Allah semoga diberi pemimpin yang terbaik untuk agama dan bangsa Indonesia, untuk menyelamatkan negara dari dunia sampai akhirat. Alhamdulillah, kita sudah diberi oleh Allah calon pemimpin yang insya Allah akan membawa perubahan kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Ibu-ibu yang saya hormati, Ibu Ketua yang saya hormati, yang saya banggakan, Ibu MC, Ibu Yeti, Ibu Pung yang saya hormati, juga yang saya banggakan, Ibu Yusef selaku pengurus bendahara di IIK FPPS ini juga yang saya hormati, yang saya banggakan, ibu-ibu semua yang saya hormati, guru-guru saya yang sedang berada di depan saya ini semuanya, walaupun tidak di absen tentu persatu, Ibu Hajah Diri, Ibu Hajah Oko, Ibu Amir, Ibu Dadang, Ibu siapa ini? Ibu Yasuki harus di absen jadinya semuanya ya, karena memang terabsen. Ibu Vivin, Ibu, ya semuanya itu Ibu siapa? Ya Bu Halia, alhamdulillah. Ibu Dadang, Ibu Lilis, absen aja semuanya ya. Ibu Dadang jadi semuanya terdoakan langsung. Insya Allah. Ibu Sugeng, Ibu Dewi, Ibu Oko, Ibu Amir, Ibu Dida, Ibu Vivin, Ibu Diana, Ibu Aceh. Yang paling dekat rumahnya hanya di Garut. Alhamdulillah, makan supi dari Sangat Lawang Kak, supi apa? Karena Bina Panca, karena alhamdulillah berkah sadayana. Anu nuju ngamerah teh hilang pun anak ieu cantik. Kami selalu mendampingi 2 kementerian, mendampingi bapaknya kalau mengajar, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama mendampingi saya kalau ada kegiatan yang sibuk, karena sekarang harus selalu online dan selalu mau ini cepat gerak cepat. Jadi hanya anak muda yang bisa mendampinginya. Alhamdulillah berkah, mudah-mudahan Rizil Parayan Nasir Ali Alfat ini anak saya dari oleh Allah menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah dan ibu-ibu yang saya cintai dan saya banggakan. Sebenarnya ini saya bercerita saja karena sebenarnya ilmu semuanya ada sudah di yang saya cintai, yang saya hormati ya. Ini hanya silaturahmi saja, saling mengingatkan. Karena di dalam Al-Quran tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kalau sesama manusia itu adalah kewajibannya untuk saling mengingatkan dan saling menasehati. Oleh sebab itu saya bukan menggurui, tapi hanya mengingatkan untuk diri saya sendiri, lalu disampaikan kepada ibu-ibu, dan kalaupun salah nanti boleh ibu mengoreksi saya. Setelah ini juga saya misi nggak ikut apa tadi makna baso bareng, karena saya sudah ditunggu sebenarnya jam 10 sudah ada di KP Adil ya, di apa itu? Di Oh iya, KP Adil. Iya, di Geger Kalong. Di Geger Kalong atau di Ciwas itu di Karangtineng. Karangtineng gitu. Karangsetra. Iya, di Karangsetra. Jadi jam 10 saya juga harus menyampaikan materi yang sama dalam menyambut Ramadan. Memang kalau menjelang unggahan masih sibuk ya. Udah dari subuh juga sudah ada pengajian, terus dilanjutkan sekarang, dan dilanjutkan lagi ke Adil, dilanjutkan lagi ada udah dulu sudah asal sudah makan sudah ada semuanya.
Tapi alhamdulillah berkah. Karena apa? Badan saya semakin merekah ya. Karena disaruhan wae tiap tahun pasti disaruhan. Kan upami disuguhan teh tapi berarti kumahanya jadi emang jalmina sakumaha kaduana dia suguhan wae alhamdulillah. Itu kan di transfer kayak nanti makan bakso barengnya ya. Mungkin dihalal ya. Iya. Mudah-mudahan dihalal di acara yang halal. Ada kayak event acara makan di KMPBS dari pagi sampai ukur dengan lawasan. Nah ini mah udah lama pesennya, jadi ya itu biasa ditolak rumah bini kamu kan yang mereka kemarinnya. Alhamdulillah, tapi walaupun dadakan, oseng-oseng kangkung dadakan kan lebih enak daripada kangkung sudah kemarin lalu dihangatkannya, enakan dadakan ya. Cuma ngobrol we atuh dai sama ibu guru ibu dosen mah ya, bukan ceramah ieu mah ala lakon gitu ya. Ala lakon sebenarnya sayang, cinta, kasih, punya rasa cinta, sayang dan kasih adalah sifatnya Allah ya. Jadi kalau kita bertemu, berkumpul hanya cinta dan kasih sayang yang ada di dalam diri kita ini. Tidak ada yang lainnya. Makanya silaturahmi itu akan memanjangkan umur, menambah rezeki, menyehatkan karena kita selalu berbahagia dan selalu percaya diri, optimis untuk meraih masa depan yang lebih baik. Allahu Akbar. Mana Allahu Akbarnya? Ya. Ya sekarang langsung aja ya ngobrolnya. Iya. Ibu Haja Titin, bagaimana lagunya di bawah? Ada, ya siapkan teh 30.000 buat teman-teman. Bisa keburu pergi ya. Maka orang jelaskan tadi doa itunya doa rajab sudah belum? Belum. Baru dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi karena usia itu tidak ada yang tahu. Hari kemarin saja di KPAD ada yang meninggal 3 orang. Tapi termasuk Pak Solihin GP karena Tenggara dia mantan gubernur juga jadi pemimpin di sana. Ada tetangga saya yang umurnya Pak Solihin 97 ya. Pak Solihin GP ya, semua pasti mantan gubernur Jawa. Terus yang kedua ada istrinya dokter. Itu juga umurnya baru 65 gitu. Ada yang sekarang baru dikuburin di Parongpong, meninggalnya kemarin, baru umur 50. Jadi ternyata usia itu tidak menunaikan sesuai abjad kelahiran. Misalnya A, mah engke maut duluan, yang Z silpa mah engke we geus kiamat. Ya. Jadi kenapa dinamanya? Tinggal ya terus ya mati silpa. Dulu mah kenapa ini jadi sejarah sedikit, kenapa dikasih Z dikira teh mau bungsu, ternyata karena lagi anak yang terakhir Azid. Nah jadi Z-nya ada 2 di rumah saya, Azid lupa Zidna. Nah itu dia mana yang Zilpanya? Ya, baru beres S2 juga sudah sampai DUB bahasa Arab sampai S2. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah. Ini semuanya di rumah komunikasi udah mulai kita lebih baik. Insya Allah mudah-mudahan dalam usia ini banyak yang bercita-cita ingin puasa bulan Ramadan
nanti lebaran saya harus beli kue ini. Ternyata ku Allah sudah didahulukan diambil. Hanya cita-cita kalau Ramadan nanti saya mau bukanya ini, tarawihnya di sini, sholatnya begini, sahurnya ini. Itu hanya cita-cita dan harapan kita. Tetapi ada harapan dan cita-cita Allah. Oleh sebab itu disiapkan segalanya. Apabila di tengah-tengah perjalanan kita menghadapi tantangan apapun, maka kita harus siap menghadapi apapun yang terjadi yang Allah takdir dengan kehendak kita semua. Ibu-ibu yang saya hormati dan saya banggakan, ibu-ibu guru saya semuanya, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan rahmat bagi umat Islam di seluruh dunia. Kedatangan bulan Ramadan merupakan suatu kesempatan yang sangat berharga bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan jiwa dan hati serta meningkatkan ketakwaan keimanan kita semuanya. Sebelum Ramadan tiba, kita perlu mempersiapkan diri secara fisik dan mental agar dapat menjalani ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW memberikan pedoman dan petunjuk yang sangat berharga bagi kita. Mari kita simak beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan persiapan fisik dan mental menyambut bulan suci Ramadan. Persiapan fisik menjaga kesehatan, yang pertama adalah Al-Quran mengajarkan kita untuk menjaga kesehatan sebagai modal untuk menjalankan ibadah dengan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 195. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah kepada sesamamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Yang kedua, mengantar pola makan. Rasulullah SAW memberikan petunjuk tentang pentingnya menjaga pola makan yang sehat, teratur. Dan beliau juga bersabda, yang artinya tidaklah manusia memenuhi bejana yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah bagi manusia beberapa suap yang dapat menjaga punggungnya tetap tegak. Namun jika ia harus memakan lebih dari itu, maka hendaklah sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk meminumnya, dan sepertiga untuk bernapas. Hadis riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmizi. Jadi kalau makan itu nanti sesudah buka puasa, jangan segala yang ada dijajarkan, cilok, cireng, basrengnya, kolak, sebelah, dijajarkan semuanya, dimakan semuanya, dicoba. Begitu sudah ingat waktunya sholat, bengam, akhirnya naon hese napas, boro-boro angkat ka tarawehan, boro-boro ngalaksanakeun tarawehan, sholat wajibna maghrib oge haroreang. Naon sababna? Sabab patuanganna tadina lapar, dilebetan seueur teuing, jadina kamer kan abdi geus keur alih. Keur jaman bageula
dan sok dikumpulkan, tapi lagi kecil dengan tua saya sekarang. Ayo nama terus ada Eli, udah apa? Yang kamu menuju alit lagi SD, makan nanti dijajarkan, dikumpul-kumpulkan di pagi sampai dugi ti sonten, dugi ka sonten teh. Kumpul syukur segala dirausan. Hari kumpul biarkan, nggak boleh wae coba. Udah sholat baru yang kuat. Ada segala di umam dikumpulkan ti anjing teh. Akhirnya kamerkaan. Di hari takajan tengah kamerkaan ulang-uling, maka atos ternyata Al-Quran, hadis Rasulullah teh kedah diamalkeun. Engel diemutan ku Allah tong berlebihan. Jadi kudu disesakeun satengahna kanggo naon tadi? Kanggo tuana nah ieu tah jalan ieu. Anu kaduana kanggo leuteunana, anu kanggo tilu parapat teh anu saparapat deui kanggo napas. Jadi gerakanna insyaallah cepat moal dugikeun ka kamerkaan. Insyaallah lah ibu-ibu hajar di sini mah. Tidak pernah kejadian kemerkaan ya. Saja dulu masalah saya. Waktu alitnya kan segala dikumpul segala di emamnya. Aya nu kitu teu? Aya. Karena pipin rada sedikit beda. Bukan ti oge. Ya, itu alitnya nya segala dikumpul segala nya. Amun biara nyuci kacang kaleng di Mang Sawaya. Ngadep pula di pancuran teh nyucian mata nanya, padahal diuapkeun ka dieu sapalit. Nah, cek mak teh kacang kaleng teh mun dikubah ku si nyai mah sakurangan. Padahal diopikeun bade dikubah. Aya nu karetu aya. Itu kan indah sekali memang masa lalu itu ya. Tidak pernah terlupakan, tidak bisa dihilangkan. Bantah bungkul gitu. Jangan gabung. Terajang naon niat suci nya enak kalau persiapan mentalna. Tadi mah persiapan fisikna. Persiapan mentalnya sebelum memasuki bulan Ramadan kita perlu membersihkan hati dan memperbaharui niat kita untuk menjalankan ibadah puasa dengan tulus dan ikhlas. Nah, ini ayat-ayatnya Al-Qur'an terus ararapal ibu-ibu sadayana oge. Pun keur diaoskeun ayat Qur'an teh atuh Allah ulah nu dipun teh dihareup we. Keur mah teh make sapeker di gogol-gogol. Sapeker biasana mah disapekeran kan di ditu mah. Aya di dieu keur ruangan badak keur disapekeran kacang kapungkur geungang. Allah-Allahan atuh katuan gitu tah kudu dipun teuing gitu tah. Lumayan ya. Ayat napanya kurang aoskeun ame ibu-ibu pulangna di ieu tempat teh sanes pahala silaturahmi hungku angkatna dicatat sebagai amal-amal kebaikan setiap langkahna, tapi amal soleh kamu ngaoskeun Al-Qur'an ya. Insyaallah 1 huruf 10 kebaikan, 10 kebaikan dilipat gandakan menjadi 700 kebaikan dan dilipat gandakan terserah Allah yang akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Nah, ini mau dibacakan ibu ngaalurkeun ya ulah daerah lain. Nah, surat Al-Baqarah ayat 185. Lamun tiasa mandi kesangan we tuh abdi nyalira ibu ngikutinya. Jadi mau dikurokeun tapi ya mah dieukeun we biasa di tadarus biasanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mangga sareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi
Ramadan, bulan di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi di dalam Al-Quran yang tadi dibacakan itu ada pembeda antara hak dan batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Jadi kalau ibu-ibu semuanya ada gangguan kesehatan atau dalam perjalanan tidak kuat untuk melakukan berpuasa, maka dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membatalkan puasanya itu di saat bulan Ramadan dan menggantikannya di bulan yang lain. Lebih baik, lebih cepat kalau misalnya sehat diganti di awal bulan Syawal. Itu ya. Jadi untuk ibu-ibu semuanya, insya Allah mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah saum, sehingga saumnya itu bukan hanya sekedar menahan lapar, tapi menahan semua keinginan-keinginan yang membuat kita hina, yang membuat kita tidak terkendali, seperti yang tidak mampu maka kita lakukan. Misalnya kita mau ribut-ribut urusan-urusan pergi ke jauh, piknik, padahal uang kita tidak cukup, padahal uang kita harus pinjam, mau kurung sekarang banyak sekali ujian-ujian pinjaman itu. Maka dengan saum kita harus mampu mengendalikan diri agar bisa mana memilih yang hak dan mana yang batil. Jadi apakah kita mampu melakukan ini, maka lakukan. Kalau tidak, kita tahan. Insya Allah akan Allah memberi jalan yang tepat di saat yang tepat, yang Allah tidak pernah memberi yang tidak tepat kepada hambanya. Hanya kita kadang tidak mengakui kalau itu adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Bersabar, saum itu bersabar, menambah keimanan, menambah kekuatan, menambah keyakinan, menambah percaya diri, menambah yakin bahwa Allah segalanya untuk kita yang terbaik. Yang selanjutnya adalah meningkatkan ibadah. Bulan Ramadan adalah kesempatan emas untuk meningkatkan ibadah kita, seperti sholat, sedekah, dan tilawah Al-Quran. Sholat yang tadinya kita tidak ada sholat taraweh, di saat bulan Ramadan maka ditambah dengan sholat taraweh. Pada kesempatan bulan itu, ibu-ibu yang sehat-sehat, yang masih kuat dengan angin malam, yang masih kuat dengan hujan rintik-rintiknya, suasana yang dingin, silahkan ibu keliling masjid-masjid. Kalau saya biasanya 10 malam terakhir tidur di Habibur Rahman, dulu bareng dengan Aher, dulu dengan Mang Oden, itu alhamdulillah sahabat saya, berjuang bersama-sama dengan mantan Gubernur Jawa Barat ya Ahmad Heriawan, suka bareng-bareng senang Mang Oden almarhum. Sekarang sama Umi Oden masih berjalan juga pengajiannya kemana-mana, alhamdulillah. Dan 10 malam terakhir saya nyewa tenda, gak pulang-pulang 10 malam terakhir, tapi karena pegawai negeri mah ayawe nyingcetna pulang dulu ya gitu. Jadi tapi kalau sudah libur-libur saya tinggal di sana bersama semua keluarga. Rumah dikosongkan selama 10 hari. Jadi ditinggalkan semuanya rumah, tidak memikirkan TV apapun, saya tinggalkan untuk mendidik diri agar lebih tenang gitu maksudnya. Kalau di rumah malah bawa ujian, tapi kalau di masjid mah masang tenda. Saya pilih 2 tenda. Saya punya anak berkebutuhan khusus. Tiap malam saya tidak tidur, sebenarnya begadang Bu. Saya tiap malam itu begadang. Anak saya yang paling bungsu itu, yang Zirna, suka kejang-kejang, sering hilang, belum bisa bicara jelas, setiap malam tidak tidur. Saya menjaganya, tapi saya ikhlas. Mudah-mudahan menjadi kasih sayang dan kebaikan dari Allah untuk saya di surganya. Jadi kalau tidak tidur, ibu-ibu kurang tidur, tong si riweuh. Da abdi atas 18 tahun cara bobo benginya teh. Nongkrong we nungguan AA gitu, bari baca, bari apa, ngapangkeun naon. Tapi tidurna mah kitu we, mun ngalanya anak saya rada-rada tenang, ya tidur sedikit gitu aya. Atau lagi besiana di kantor, rada ada istirahat, saya tidur sedikit. Nah itu aja.
Jadi jangan terlalu ditakuti kalau misalnya kekurangan tidur sekarang. Abdi mah geus kolot, tidur teh jam 2 teh sare deui hararese. Emang jam 2 mah kudu nage udah booking. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayya ba'asaka maqaman mahmuda. Jam 2 mah memang kudu nage gugahnya. Leres teu? Leres lain bobo euy ngarengkol. Buku Allah teh digugahkeun wolong pipis. Yang ngarengkol deui eta teh cina salat tahajud eta teh. Nya ka urang yang tenang aman tentram damai alim kita ibadah mah di surga. Amin. Ya, udah aman. Yang nabi dunia mah sadayana diatur ku Allah. Suka tidak suka, terima tidak terima, rela tidak rela, ridho tidak ridho, taat sama Allah. Kalau inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya, jangan harus semangat ya. Jadi kalau kurang tidur jangan mengeluh, kurang sare susah. Ya, terus meningkatkan susah sedikit cari mah jadi mah sedikit. Tunggu dia bobokeun udah gitu ya. Teraskan dong. Nah, artinya kita ngobrol we da sareng guru anu da dipayun lagi guru sadayana ieu mah guru abdi ya. Teraskeun teh. Teu aya saeutik deui ieu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi ibu-ibu sadayana semuanya yang ada di sini, barang siapa sedang berpuasa di bulan Ramadan, lalu ibu mengharapkan Ramadannya teh karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka jaminannya surga. Amin. Udah mah kita teh nanti teh alhamdulillah badan yang saya kayak sekarang ini saya bobot 6 berapa tahun gitu teh. Ya bobot ini popol banget ya. Ketinggalan ku abdi genut. Ketinggalan sangat berisi karena alhamdulillah sangat bernutrisi karena ibu-ibu sok baradai hati setiap ceramah marasihan wae adraki. Nyambung nyambung sae bahasanya bahasa Sunda. Alhamdulillah jurusan mah komunikasi Islam sareng pendidikan manajemen Islam alhamdulillah. Jadi kapungkur mah abdi nuju radio di RRI sareng Malaysia, siaran RRI, siaran langsung RRI Radio Republik Indonesia sama RTM Radio Republik Malaysia. Jadi sok berbalas pantun wae kapungkur teh alhamdulillah. Setiap acara teh kan siaran langsung. Orang Malaysia mah kan senangnya berbalas pantun. Yeah. Jadi kudu wae ngapalkeun teu bisa-bisa jadi bisa-bisa kata akhirnya gitu ya harus teh. Jadi kalaupun kita tidak bisa tapi harus dituntut dengan pekerjaan, kita harus bisa berusaha untuk menjadi bisa. Tapi siapa yang kasih bisa? Allah Subhanahu wa taala. Kita mah bodoh teu tiasa nanaon tapi begitu ka Allah manggil, Allah teh masih hana jalan teh aya. Gitu. Terus salajengna naon tadi? Jadi kita kalau berpuasa itu niatnya karena Allah, selain nanti kita bertambah iman dan kekuatan, jaminannya adalah surga. Amin. Di dunia wae urang engke ayeuna saatasna puasa salami sasasima, si badan teh janten hampang. Sehat, seger, biasana nu darah tinggi ical, nu diabetesnya oge hilang ya. Insyaallah mudah-mudahan dipasihan ku Allah teh sehat lahir, batin, sukses mulia dunia akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dengan demikian persiapan fisik dan mental yang matang sangatlah penting untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Mari kita manfaatkan waktu yang ada untuk mempersiapkan diri kita secara baik sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa dengan penuh keikhlasan dan keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rupina musak itu kanyaah kadeudeung kanggo guru-guru abdi sadayana anu dihormat dan mariung ayeuna di tempat insyaallah sadayana kenging manfaat. Insyaallah kenging Allah ditangkayungan. Mugi anu hadir pada kesempatan hari yang berbahagia ieu penuh dengan berkah Allah Subhanahu wa taala. Sadayana guru-guru abdi hatur nuhun ilmuna, hatur nuhun kesempatanana. Mudah-mudahan dipanjangkeun yuswa. Biasa ditepatkeun deui sehat wal afiat. Rezekina tambi seueur nur berkah. Putrana soleh solihah. Sagala kacukupan ku Allah Subhanahu wa taala.
ditebikeun tina musibah sareng fitnah, dipasihan pamimpin yang anu leres-leres amanah, Amin. anu punya rasa kasih sayang ka rakyatna, bisa ngabahagiakeun rakyatna di dunia dibikeun ke akhirat. Ya Allah ya Rabbana, ibu-ibu mangga manfaatkeun ayeuna menuju perhitungan suara pemilihan umum Indonesia, bukan hanya menyelamatkan diri sendiri, menyelamatkan tetangga, bukan, menyelamatkan agama dan bangsa Indonesia untuk depan keturunan anak cucu kita. Amin. Bukan hanya menyorot sebagai pemimpin, tapi untuk menyelamatkan negara bangsa Indonesia dan agama Islam untuk selanjutnya. Apakah Amin. masih bisa berdiri tegak di sini atau tidak? Hari ini penentuannya. 2024, ibu-ibu sadayana yang mungkin ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, mugi-mugi di paparinan pamimpin yang benar-benar amanah, jujur, tanggung jawab, bisa menyelamatkan urang sadayana dunia. Amin, amin. Maka dalam perintah ngasasi Ramadan karena ditutup rekapitulasi KPW, Ustadz itu harus pintar politik karena ada dalam fikih apa nih Pak? Fikih Fikih siasa. siasa. Jadi kalau Ustadz tidak boleh berpolitik, maka itu zaman Belanda, zaman dulu ditutup mulutnya, tidak boleh menyampaikan apa-apa. Sekarang harus terbuka, harus pintar. Ustadz siapapun, ibu-ibu di rumah tangga harus menuju si politik semuanya. Karena kurang oge dagang, namun pakai politik malpayu. Iya mah butut Ustadz. Iya mah naon jeruk teh da asem. Mani paleset. Iya jeruk saya teh amis saus kalau jeruk Garut dipeser. Itu politik. Baju daster buku ini bawa dari Cirebon, bilang ini daster saya kalau dipakai gatal-gatal dan panas, gak akan ada yang beli. Tapi kalau bu ini pinter politik, daster saya dari Cirebon, kalau dipakai adem, nyaman lagi enak, pasti dibeli ibu-ibu. Itulah politik. Maka politik itu penting dalam menyampaikan dakwah, dalam menyampaikan bermuamalah, dalam bermasyarakat. Politik penting karena Rasulullah sebagai pemimpin negara, Rasulullah sebagai pemimpin agama, Rasulullah sebagai pemimpin di rumah tangga yang terbaik. Maka kita ikuti, kalau mengaku umat Rasulullah, ikuti semua yang Rasulullah ajarkan, maka insya Allah kita akan sukses mulia dunia dan akhirat. Amin ya Allah. Semangat ibu-ibu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga ibu-ibu sadayana hilap deui saking sumangetna sareng tos di calling saya anggosan. Mangga di doa nya bisa sarangan, mudah-mudahan sekali deui pertemuan urang sing penuh ku barokah. Amin. Mudah-mudahan yuswa urang mugi kasasi Ramadan nya sareng laksanakeun ibadah sahur dengan sempurna. Ibadah-ibadah urang mugi ditampi ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hatur nuhun Mbak Zulfafah atas nasihatnya, jangan kanggo urang sadaya. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan ya Ibu sekalian ya untuk